Iya, jangan anak satu dulu anu ya, audio. Nah, tadi kita kan ngalor kan. Neng bengkel. Tapi itu baru nonton kita. Iya. Masa kita beda kita. Ya, pengalaman. Salah kan memang kurang kok hilang. Mau membuat kolam ikan koi, harus mulai dari mana? Kamu salah satu penggemar ikan hias, khususnya ikan koi. Bagi kalian penggemar ikan koi, pastinya tidak akan kebingungan lagi untuk membuat sebuah kolam bagi ikan koi-koi kesayanganmu. Tahukah kamu bahwa kolam ikan koi bisa mempercantik desain rumahmu? Kehadiran kolam ikan koi menjadi rumahmu tampil cantik dan asri. Apalagi jika kolam ikan koi ditambahkan dengan kehadiran berbagai tanaman hijau di sekitar dindingnya atau model air mancur yang dapat membuat mata tertarik untuk melihat kolam ikan koi di halaman rumahmu. Itulah yang membuat pembuat kolam koi lebih diminati daripada pembuat akuarium bagi sebagian orang. Bagi kalian yang pemula, tentu akan kebingungan dengan proses pembuatan sebuah kolam ikan koi. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan kolam koi? Bagaimana kolam koi yang aman dan menjamin kesehatan serta tumbuh kembang baik bagi koi-koi cantik itu? Memelihara ikan koi memiliki banyak keuntungan, tapi tidak mudah untuk memelihara ikan koi yang dipercaya berasal dari Jepang ini. Karena kualitas air kolam koi harus selalu terjaga. Hal ini berhubungan dengan desain dan cara pembuatan kolam koi yang baik. Ikan koi harus ditempatkan di kolam yang besar. Untuk kebutuhan airnya, setiap 1 inci ikan berbanding dengan 10 galon air. Hal ini bukan tidak beralasan. Ikan koi akan hidup lama jika berada pada tempat yang airnya terjaga kebersihan dan kualitasnya. Selain volume air, perlu juga memperhatikan pH air kolam koi. Lakukan pengecekan pH air sebelum dan sesudah ikan koi dimasukkan. Khusus untuk ikan koi, pH sekitar 7 merupakan pH yang ideal. Jika pH lebih tinggi dari 7, maka bahaya racun amonia akan semakin rentan terhadap ikan koi itu. Sementara, pH juga dapat anjlok ke 5,5 sebagai akibat aktivitas dari ikan, tanaman, dan bakteri. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi ikan koi itu sendiri. Besarnya kolam ikan koi sebaiknya disesuaikan dengan kepadatan atau jumlah ikannya. Selain itu, pembuatan saluran pembuangan kolam ikan koi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Normalnya, pembersihan kolam ikan koi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pemilihan lokasi pembuatan kolam ikan koi mempengaruhi kesehatan ikan koi. Bukan hanya desain kolam ikan koi di rumah saja, hal yang perlu diperhatikan. Lihat juga apa kolam tersebut akan dibuat di dalam atau luar ruangan. Karena hal ini mempengaruhi sinar matahari yang akan diterima oleh si ikan hias tersebut. Kolam koi sebaiknya mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak terlalu panas, tapi tidak juga terlalu lembab, dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Pencahayaan yang baik pada kolam ikan koi memicu perkembangan maksimal dari ikan peliharaanmu itu. Tapi, efek sampingnya adalah pertumbuhan ganggang atau lumut juga akan pesat sehingga tidak heran jika air kolam cepat berwarna hijau. Kolam ikan koi di dalam ruangan pun harus diupayakan untuk terkena sinar matahari yang cukup. Koi membutuhkan hangatnya sinar matahari minimal 3 jam per hari. Kekurangan cahaya matahari bisa membuat warna pada tubuh ikan koi memudar. Maka dari itu,
Ciptakan kolam yang cukup terang. Bila kolam ikan berada di dalam ruangan, maka kamu bisa menyinarinya dengan lampu pijar sebagai pengganti sinar matahari. Perancangan desain kolam ikan koi. Ada 3 bentuk dasar kolam ikan koi, yaitu persegi, lingkaran atau elips, dan bebas. Bentuk persegi bisa kamu aplikasikan jika kamu ingin menciptakan gaya kolam ikan koi yang formal. Gaya ini cocok sebagai desain kolam ikan minimalis pada ruangan untuk keperluan resmi. Sementara itu, kolam koi berbentuk lingkaran atau elips cocok untuk ruangan bergaya elegan, mewah, tradisional, dan ruangan informal. Terakhir, untuk bentuk bebas, cocok diaplikasikan pada ruangan wisata dan penginapan seperti villa dan hotel. Gaya bebas juga cocok untuk rumah dengan nuansa alami, pedesaan, dan tanah pekarangan rumah yang cukup luas. Perancangan sistem filterisasi kolam ikan koi. Tujuan dari sistem filterisasi adalah mengupayakan agar oksigen dalam air kolam berada dalam jumlah yang cukup untuk kehidupan ikan koi. Karena oksigen sangat dibutuhkan untuk proses pencernaan ikan koi. Sedangkan hasil dari pencernaan koi akan menghasilkan kotoran yang mengandung amonia dan bersifat racun bagi tubuh ikan koi itu sendiri. Maka, sistem filterisasi selain untuk menghasilkan oksigen terus-menerus bagi ikan koi, juga untuk membuang zat amonia yang berasal dari pencernaan ikan koi. Terdapat 2 jenis filter yang bisa kamu pilih untuk ditetapkan pada kolam ikan koi, yaitu filter mekanik dan filter biologis. Filter mekanik bekerja dengan cara mengalirkan air ke wadah yang di dalamnya terdapat media penyaring seperti serbuk, kerikil, pasir, saringan sieve, cap mat, busa atau foam, kapas, atau bahan sikat. Filter biologis bekerja melalui makhluk hidup lain yang menguraikan kotoran dalam kolam ikan koi. Makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai media filter ini berupa tanaman enceng gondok atau tanaman filter lain, seperti melati air, tifa, payung-payungan, dan tumbuhan air daun kupu-kupu. Penentuan ukuran kolam ikan koi. Tahap yang satu ini memerlukan ketelitian dan perhitungan yang matang agar kolam yang dihasilkan bisa sesuai dengan rancangan desain. Adapun kedalaman kolam ikan koi yang ideal adalah 1 meter untuk koi berukuran kurang lebih dari 30 cm. Sedangkan untuk koi berukuran antara 30 sampai 40 cm, kedalaman kolam idealnya 1 meter sampai 1,5 meter. Dan untuk koi berukuran lebih dari 40 cm, kedalaman koi sebaiknya lebih dari 1,5 meter. Selain itu, penentuan ukuran juga harus memperhatikan populasi ikan yang akan menempati kolam tersebut. Populasi yang terlalu sedikit menyebabkan ikan kesulitan dalam menemukan makanan. Sebaliknya, apabila terlalu banyak menyebabkan ikan berebutan makanan dan oksigen. Adapun populasi yang ideal bisa dihitung dengan seekor ikan koi bisa menempati 3 kali ukuran tubuhnya. Untuk memudahkan proses pembangunan kolam ikan koi, buatlah denahnya dengan detail keterangan ukuran sesuai perhitungan yang sudah dilakukan. Juga memperhitungkan desain kolam ikan koi yang kamu pilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian ukuran kolam koi pada proses pembuatannya. Pembangunan kolam ikan koi. Pembangunan kolam ikan koi melalui 3 tahap proses pembuatan, dimulai dari tanah penggalian tanah,
pengecoran dan pemasangan batu bata, dan terakhir adalah pengacian atau pemelesteran kolam. Pada proses pertama, penggalian dilakukan berdasarkan ukuran yang sudah dihitung sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah jangan sampai air tanah menyembur dan membasahi lubang galian. Apabila air sudah menyembur, padahal galian belum mencapai kedalaman yang seharusnya, maka air tersebut harus disedot dengan pompa air agar tetap kering dan memudahkan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah pengecoran dan pemasangan batu bata yang baru bisa dilakukan apabila lubang galian sudah benar-benar kering. Proses ini harus dilakukan dengan cepat agar tidak terjadi rembesan air tanah kembali. Kemudian proses terakhir yang harus dilaksanakan adalah pemelesteran atau pengacian kolam. Tujuan dari pengacian adalah untuk memperhalus kolam agar permukaannya tidak melukai ikan koi. Berbeda dengan dinding, pengacian pada kolam ditambahkan dengan zat merguson sebagai pengeras. Kemudian berikan evoksi untuk menghilangkan kadar zat alkali yang terkandung dalam semen. Terakhir, tambahkan coating sebagai pelapis agar kolam tidak mudah retak. Stabilisasi kondisi kolam ikan koi. Setelah melaksanakan semua proses di atas, kolam koi sudah jadi. Tapi apakah sudah layak pakai? Ternyata kolam koi yang baru jadi belum bisa dijadikan tempat tinggal bagi ikan koi kesayanganmu karena kadar alkali yang masih tinggi dari semen acian kolam. Biarkan selama 1 minggu pertama dan kuras setiap hari dengan tambahkan obat pembunuh jamur dan kutu. Pada minggu kedua sampai ketiga, kolam perlu diberikan probiotik. Barulah pada minggu keempat sampai 1 bulan, kolam tersebut bisa dicoba kelayakannya. Nah, itulah pemirsa langkah-langkah pembuatan kolam ikan koi yang bisa kamu terapkan di rumah. Jangan lupa siapkan hiasan tertentu di tengah atau salah satu sisi kolam koi untuk menjadi tempat persembunyian bagi para ikan koi agar mereka tidak mudah stres. Selamat mencoba.